Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Duatak dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih bekerja dimudahkan dalam mencari rezeki, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya hanya ingin berbagi ya, bagaimana cara mencari settingan yang ideal untuk pemula, atau kalau yang sudah ahli ya mungkin bisa menambahkan komen-komen. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi tips ya yang saya biasa lakukan di bengkel ya dalam mencari settingan. Untuk settingan terutama di motor 2 tak ya. Untuk settingan di 2 tak itu mungkin berbeda sama settingan 4 tak ya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman di sini bantu komen, share, like, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa makin berkembang dan bisa jadi tempat atau wadah buat teman-teman di sini sharing perihal seputar dunia 2 tak ya. Oke. Di depan saya ini sudah ada sampel ya untuk karbu, dan yang saya pakai ini karbu kotak. Tapi cara setting yang saya biasa lakukan ini, mau karbu kotak, mau karbu PE atau karbu orinya, semua bisa diterapkan ya di masing-masing motor kalian. Di sini pengenalan untuk komponen-komponennya. Di sini ada jarum skep. Ini jarum skep ya teman-teman. Dan di jarum skep ini ada klipan ya, ada pengunci. Ada pengunci. Satu tips buat teman-teman di sini, andai kata emang mau nyetik karbu, usahakan posisi jarum skep ini ada di tengah-tengah ya. Misalkan di sini ada 5 trap ya, usahakan ada di bagian 2 nomor bawah dan 2 bagian atas. Ini ada skepnya ya. Sebelum ke langkah menyeting, alangkah baiknya teman-teman di sini paham dulu ya untuk komponen-komponen pendukung di settingan karbu 2 tak. Di sini ada pilot jet. Pilot jet ini fungsinya ya untuk pengkabutan di RPM bawah. Ini main jet. Ini fungsinya bakal aktif di RPM tengah ke atas. Ini main jet ya teman-teman ya. Dan di sini ada angka-angka. Sama untuk pilotnya juga ada angka-angka ya. Sebelum lari ke settingan, teman-teman bisa rasakan misalkan kita bahas ini dulu nih, pilot jet. Umumnya jika pilot jet angkanya makin besar, bentar teman-teman, jika pilot jet angkanya makin besar, motor gampang hidup tapi bakal berebet di RPM tengah, andai kata kebesaran. Dan kalau misalkan pilot dirasa kebesaran, itu pasti konsumsi bahan bakar pasti bakal boros banget. Kalau misalkan teman-teman atau
punya masalah atau trouble di bagian andai kata pagi susah hidupnya atau misalkan sudah lama berhenti susah hidupnya. Nah, ini pilot kebesaran. Kalau misalkan pilot kekecilan, otomatis susah hidup, terus RPM bawah boyo, pengennya gaspol terus, turun gas ngedrop. Itu pilot ya teman-teman ya. Dan mana? Nah, ini. Saya bahas main jet. Kalau misalkan main jet kekecilan, nah teman-teman begitu misalkan mau digaspol sekaligus itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau untuk main jet kekecilan ya. Jadi pengennya motor diurut lama naik dan itu ada ngok pasti, gas sekaligus ngok pasti. Nah itu main jet yang kekecilan. Bagaimana kalau misalkan main jet yang kegedean om? Nah kalau misalkan main jet kegedean, teman-teman gaspol itu pasti ngobok ya, ada ngobok dulu lama naik RPM. Kalau nggak misalkan main slide coupling baru lari. Nah, itu bisa dipastiin main jet terlalu besar. Misalkan di ilmu setting itu teman-teman pakai ukuran angka-angka sini ya, bagus, itu lebih efektif ya. Tapi kalau misalkan di bengkel KMS Project ini saya jarang ya teman-teman ya lihat angka. Paling saya lihat angka tuh hanya untuk sebatas patokan aja. Karena misalkan teman-teman di sini beli spuyer main jet yang ada 10 pasang atau 5 pasang, itu bisa dipastiin ukurannya beda ya teman-teman sama bawaan pabrik. Misalkan di produk Kaihin ukuran 0,25 untuk pilot. Nah kita beli ya, adanya misalkan BRT atau aftermarket yang lain ukurannya sama, tapi begitu misalkan dipakai itu perubahannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi usahain teman-teman lihat angka, setelah lihat angka lihat lubang, kan kelihatan nih. Bentar. Nah ini ada lubangnya ya teman-teman ya, tuh teman-teman bisa perbandingin antar lubang ini atau misalkan bisa dengan cara disedot atau gimana, teman-teman bisa perbandingan ini nih. Lihat angka boleh tapi lebih akurat lihat lubang ya teman-teman ya. Nah di tahapan selanjutnya, bila mana teman-teman ingin kinerja motor yang optimal, usahain settingan itu harus mulai dari yang boros satu-satu teman-teman. Kalau mau nyeting karburator, entah itu mau karbu PWK atau ori atau PE, nggak jadi masalah. Pertama setting pilot dulu, jangan lari ke main jet, pilot dulu. Posisi angin sebelum setting harus ditutup ya, posisi angin harus ditutup, pilot dulu. Setelah pilot terpasang, teman-teman ini pakai angka yang misalkan teman-teman pakai angka 35, bawaan karbu 35, teman-teman naikin ya, jangan pakai yang 35, pakai yang 40, 55 atau bisa jadi lebih besar lah angkanya dari bawaan si karbu. Pertama itu, setelah teman-teman pasang angin posisi tutup, jarum posisi di tengah. Bila mana begitu start hidup, di engkol hidup, nah buka sepertiga, andai kata kekeringan teman-teman tutup. Yang penting motor dibukanya nggak banyak udah mau teriak. Nah teman-teman bisa kekeringan jangan digas, bakal bahaya ya buat dua tak. Di RPM tengah ke atas tuh ngebutuhin bensin yang banyak. Makanya kalau misalkan bengkel kami itu nyeting posisi motor lagi anget-angetnya atau siang, jangan malam, jangan sore. Yang ideal itu siang hari, karena makin panas motor kebutuhan bensinnya makin cepat menguap ya setelah melalui palep. Nah setelah yang saya jelaskan tadi untuk mengenai pilot ya, pilot naik udah dipakai, andai kata keringan teman-teman naikin. Kalau naikin ini misalkan ini dua angka, tadi pakai 35 pakai 40,
2 angka naik. Ini 3 angka teman-teman ya, naikin 3 angka aja. Kenapa saya menyarankan untuk nyeting pertama, nyeting itu harus basah, karena mendingan basah daripada kekeringan. Kalau basah teman-teman gaspol itu nggak terlalu berbahaya ya di 2 tak. Jadi udah dipastikan motor bakal ngeberebet dan nahan. Makanya saya selalu nyeting, untuk pribadi saya itu nyeting tuh pasti dimulai dari yang basah. Setelah basah saya bisa turunin. Itu untuk bengkel kita ya, lebih ngejaga aman lah gitu, jangan sampai motor, makanya ada yang motor jebol, ceket atau apa. Dan untuk settingan itu mau oversize berapa, atau misalkan udah bor apa, atau emang udah korekan, sama aja ya teman-teman ya untuk dunia setting menyeting. Yang penting teman-teman paham ilmu dasar dari pilot jet dan main jet. Nah, saya nggak pernah rekomenin ya untuk di 2 tak ini dipindah-pindah posisi jarum. Nah, bila mana pilot jet kegedean, buat saya pribadi jarum itu hanya untuk kerja ini ya di pilot ya. Misalkan pilotnya teman-teman udah dibuka angin masih kebasahan, nah bisa ini di klipnya dinaikkan ke atas. Ini makin naik itu makin irit ya untuk pilotnya. Jadi kalau teman-teman ada misalnya, bang borosin aja motornya, dipindahin ininya, saya rasa itu nggak ada perubahan gimana yang ada borosnya aja. Makanya 2 tak itu terkenal dengan boros ya. Settingan irit tuh bukan berarti emang keiritan atau sengaja diiritkan gitu, bukan itu ya. Oh iya, seputar masalah jarum, di sini ada perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ganti spuyer atau ganti main jet ya, teman-teman misalkan dirasa motor saya ngobok di RPM tengah tapi mau lari, nah, berarti main jet terlalu besar. Ngobok tapi nggak bisa lari, main jet terlalu besar. Kalau untuk karakter main jet terlalu besar itu nggak bisa dikejar dari jarum ya. Kalau untuk masalah pilot atau misalkan pilotnya terlalu besar atau pilot terlalu kecil, teman-teman bisa ditiruskan untuk bagian sini ya. Makanya ada jarum lancip, ada jarum yang gemuk, itu sesuai dengan kebutuhan mesin, bukan kebutuhan pengguna. Atau misalkan cari karakter itu nggak bisa dari jarum ya. Jarum itu lebih tepatnya ya perantara aja untuk buka tutup bensin dan udara. Terus untuk setelan pelampung yang ideal gimana om? Setelan pelampung teman-teman bisa ini ya, kalau misalkan ketemu yang karbunya sering banjir atau agak dipakai lama itu banjir, itu bisa dipastiin bukan setelan pelampung, itu ada kotoran yang menyumbat di area sini. Nah, di sini ada yang menyumbat, mengganjal, jadi ini nggak nutup sempurna. Untuk setelan pelampung saya biasanya ukur posisi main jet ya, atau posisi garis ini. Kalau untuk saya pribadi saya sering di berapa derajat ya, kemungkinan segini harus udah nutup, jangan terlalu tinggi, sebab nanti bisa terlalu banyak bensin yang masuk ya. Kan sering juga saya dengar, oh 2 tak makin boros makin asik. Oh nggak semua sih, buat saya itu makin boros itu banyak ini ya, banyak kekurangan ya, bisa ngerusak. Pertama, banyak bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Kedua, seal keras cepat aus karena kerendam bensin mentahan. Ketiga, rumah palap atau daun palap itu sendiri bisa cepat memuai ya, karena ketemu panas langsung dingin lagi begitu teman-teman. Jadi yang sempurna itu
bensin dan udara seimbang sesuai dengan kebutuhan mesin. Mesin juga dia ngejar untuk ukuran knalpot ya, makanya dipasang knalpot A pasti disetting, pasang knalpot B pasti disetting. 2 tak itu perubahannya signifikan ya. Dibilang gampang-gampang susah untuk mengenai karakter si mesin sendiri itu. Kalau misalkan teman-teman contoh, karena bengkel saya khusus 2 tak, saya sering ngalamin itu pada pakai knalpot yang volumenya besar-besar. Untuk knalpot yang perutnya besar-besar itu biasanya ngebutuhin pilot jet yang gede, udara ya, pilot jet yang besar tapi main jetnya kecil. Itu untuk knalpot yang kembungannya gede-gede atau bisa dibilang knalpot kolong. Tapi kalau misalkan knalpot lapida atau standar racing, pilotnya jangan terlalu besar. Yang besar itu main jet. Pokoknya untuk di 2 tak ini setiap pergantian knalpot atau silencer itu wajib disetting. Karena karakternya ya bisa dibilang kita kan cari yang stop and go ya, yang gampang perawatannya. Dan satu hal lagi ya teman-teman, untuk putaran angin ini nggak boleh terlalu ngebuka. Kalau misalkan teman-teman nemuin masalah ini om, kalau misalkan agak nutup sedikit motor berat, tapi kalau misalkan kita buka motor agak enak om tapi mesin cepat panas. Kalau bisa ini jangan terlalu ngebuka ya, jadi 2/3 tuh, 1 putaran, 1, 2 udah enak, harusnya begitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ketemu yang ininya ngebuka banget, berarti bisa dipastiin pilot jet teman-teman itu terlalu besar ukurannya. Teman-teman tinggal turunin. Dan bisa juga saya pernah juga ngalamin lubang udara untuk ini ketutup. Itu repot juga, itu sama dengan kayak apa ya, motor ngap tuh dirasanya tuh, digas sekaligus nggak mau, pengennya diurut. Itu bisa dicek dulu ya sebelum teman-teman ganti pergantian main jet dan pilot jet. Itu teman-teman bisa dicek dulu, bisa pastiin dulu apakah karbunya mampet atau gimana. Dicek-cek bagian kayak tarikan begini, saya sering ngalamin ini tuh ngebuka ya teman-teman ya. Walaupun ini posnya udah tertutup ini tapi ada lubang di sini. Pastiin dulu jangan sampai ada udara yang masuk karena susah untuk nyeting. Nah, sebelum tahapan setting harusnya teman-teman pastiin dulu daun palep itu dalam keadaan rapat dan fleksibel ya. Jadi palep itu bukan dilihat, om ini saya pakai karbon, om saya pakai fiber, om saya pakai besi, semua sama aja buat saya ya. Tergantung kebutuhan si om sendiri, mau pakai yang mana sama aja, yang penting fungsionalnya bagus, rapat. Jadi sebelum bensin masuknya mentah itu bisa disaring dulu dari palep ya om ya. Jadi usahain sebelum om ketemu settingan mau ngoprek-ngoprek karbu nih sendiri di rumah atau gimana, usahakan daun palep dalam keadaan rapat. Nggak perlu ditiup sampai bunyi, nggak perlu, yang penting rapat saja. Untuk penjelasan saya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman, mempersingkat waktu. Jadi bila mana ada pertanyaan, bila mana ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya sifatnya di sini bukan menggurui, saya hanya berbagi tips yang saya lakukan setiap hari itu di bengkel. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan, percakapan saya ini mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bantu like, komen, dan subscribe juga untuk channel KMS Project Bogor.